us. 3 tahun telah ia lewati, tampaknya mental Pamela sedikit terganggu karena terlalu lama ia hidup sendiri. Ruangan bunkernya pun dipenuhi dengan sampah. Berkali-kali ia menelpon tim keamanan, namun tak pernah mendapat jawaban. Tubuhnya juga mulai sakit karena terlalu banyak memakan makanan kadaluarsa. Saat itu dia sedang memainkan pesawat drone-nya, dan dia pun terkejut karena melihat orang asing yang masih hidup di sana. Namun saat itu pesawat drone-nya tiba-tiba mati. Mengetahui kalau masih ada orang yang selamat di sana, Pamela merasa yakin bahwa virus telah menghilang. Pada akhirnya Pamela pun memutuskan untuk keluar dari dalam bunker. Scene kemudian memperlihatkan Bill saat itu ia sedang menemani Louis yang sedang melakukan simulator penerbangan. Bill kemudian meyakinkan Louis untuk segera melakukan penerbangan yang sesungguhnya. Namun saat itu Louis masih belum siap untuk melakukan penerbangan yang sesungguhnya. Namun saat itu Bill meyakinkannya. Bill berkata bahwa Louis bisa melakukan penerbangan melintasi semua negara, dan kemudian ia membawakan seorang dokter karena saat itu ia khawatir dengan janin yang dikandung oleh Carol dan Erica. Mendengar ucapan Bill, Louis akhirnya memutuskan untuk melakukan penerbangan. Mereka pun kemudian melakukan perpisahan dan menyambut kepergian Louis. Namun saat ia lepas landas, pesawat yang dikendarai Louis tiba-tiba jatuh dan kemudian meledak. Akhirnya peristiwa itu membuat Louis tewas. Beberapa hari kemudian Carol pun berfoto bersama dengan Kyle. Namun saat itu ia melihat hasil fotonya. Ia pun terkejut karena melihat seseorang asing yang ada di belakangnya. Carol kemudian menyuruh Bill untuk menyelidiki orang asing itu. Mereka pun melihat bahwa ada rumah kecil di belakang gedung mereka. Bill kemudian langsung mendekati rumah itu. Namun tampaknya ia tidak menemukan apa-apa di sana. Bill pun kemudian kembali ke rumah dengan mobilnya. Namun tiba-tiba ada orang bertopeng yang muncul dari belakang mobilnya. Esok harinya Bill pun berhasil membawa sosok bertopeng itu. Sosok itu kemudian membuka topengnya. Ternyata ia adalah anak kecil yang sedang menyamar. Bill mengajaknya berbicara, namun anak itu hanya diam saja. Karena tak ada jawaban, Bill pun memanggil anak itu dengan nama Casper. Setelah beberapa hari bersama, nampaknya Casper tidak tertarik dengan hal apapun. Bill pun selalu berupaya untuk menghiburnya, namun tampaknya ia malah merasa ketakutan. Namun suatu saat mereka melihat bahwa Casper sangat bahagia ketika dia sedang bersama Melissa. Namun tidak lama kemudian tiba-tiba mereka melihat sebuah cahaya yang sedang jatuh menuju bumi. Ternyata cahaya itu berasal dari bangkai pesawat luar angkasa yang sebelumnya ditinggalkan oleh Mike. Hari-hari pun mereka lalui dengan bahagia. Setelah bertahun-tahun berpacaran, akhirnya Todd dan Melissa pun memutuskan untuk menikah. Tak hanya mereka, Bill dan Carol pun memutuskan untuk menikah kembali. Setelah beberapa bulan, akhirnya Carol dan Erica pun memikirkan soal janin mereka. Di sana Bill mulai melakukan simulasi kelahiran untuk mereka. Namun tampaknya hal yang dilakukan Bill sangatlah tidak masuk akal. Erica juga saat itu merasa bahwa dia akan melahirkan. Akhirnya Todd dan Kyle sudah siap untuk membantunya lahiran. Bill juga selalu mencoba menghibur Erica dengan memakai topeng berwajah Myler. Melihat Bill, Erica malah merasa ketakutan. Kyle pun menyarankan Bill untuk keluar sebentar. Setelah beberapa jam kemudian, Erica akhirnya berhasil melahirkan dengan selamat. Bayinya juga terlihat sangat sehat waktu itu. Akhirnya Erica pun menamai anaknya dengan sebutan Strong. Di sisi lain, Bill mengajak Casper untuk mencari hiburan. Namun saat itu mereka terkejut karena melihat asap hitam dari kejauhan. Bill dan Casper kemudian menghampiri asap hitam itu. Mereka melihat bahwa sebuah pabrik yang memproduksi bahan nuklir ternyata telah terbakar. Bill pun memberitahu teman-temannya. Setelah itu, Bill pun membuat keputusan untuk menjauhi tempat itu sebelum debu partikel mengaruhi tubuh mereka. Malamnya, mereka pun mulai berkemas dan kemudian melakukan perjalanan panjang menuju Amerika Utara, tempatnya di negara Meksiko. Namun saat di perjalanan, sebuah lilin tiba-tiba terjatuh karena guncangan. Lilin itu kemudian membakar rumah berjalan milik Carol. Di sisi lain, sebuah mobil van misterius sedang mengintai mereka. Mereka pun terpaksa berhenti di tengah jalan dan kemudian memutuskan untuk menaiki kapal. Di sana mereka mulai diskusi untuk merubah rencana mereka. Namun tiba-tiba Pat datang dengan menodongkan senapan. Di saat bersamaan, Pat tiba-tiba tertembak dari belakang. Ternyata Pat telah ditembak oleh Pamela. Pamela memperkenalkan dirinya dan kemudian memperkenalkan kekasih barunya yang bernama Roy. Tapi saat itu Pat sempat bangun dan kemudian menembak mati Roy. Melihat hal itu, Pamela kemudian menembak Pat berkali-kali. Setelah itu, Bill dan teman-teman membuang mayat Roy ke laut. Namun saat itu Bill masih geram kepada Pat. Bill pun memenggal mayat Pat. Setelah itu, ia melepaskan mayat Pat secara terpisah.
Setelah Pamela bergabung, Pamela pun mengganggu kelompok itu dengan membuang-buang persediaan makanan mereka. Ia juga menggunakan kamar tidur satu-satunya untuk dirinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga selalu menggoda Bill. Di sisi lain, Kel dan Erica sedang mengemudikan perahu sambil mabuk-mabukan. Karena mabuk, Kel dan Erica sampai lupa untuk menurunkan jangkar. Mereka pun terbawa ombak sampai akhirnya mereka pun terdampar di tengah laut. Mereka pun langsung memberitahu teman-teman pada esok harinya. Melihat itu, mereka pun mulai panik karena saat itu persediaan makanan mereka telah menipis. Namun untungnya saat itu mereka melihat pulau terpencil di sana. Karena tidak ada pangkalan kapal besar, akhirnya mereka pun memutuskan pergi ke pulau dengan menggunakan sekoci karet. Bill dan Pamela bertugas untuk melepas tali sekoci di atas kapal. Namun setelah sekoci lepas, Pamela tiba-tiba memukul Bill sampai membuatnya pingsan. Pamela pun mulai menjalankan kapal menjauhi mereka dan berniat untuk menculik Bill. Pamela menculik Bill karena saat itu ia sangat menginginkan pasangan. Sementara yang lainnya telah mencapai pulau itu. Di sana mereka juga terkejut karena melihat seorang pria yang tampaknya hidup sendirian. Untuk menghindari Sandra, Bill mencoba meyakinkan Pamela bahwa dia telah kehilangan minat kepada Carol. Namun sayangnya, saat itu Pamela tidak mempercayainya. Pamela langsung pergi, sementara itu Bill mencoba membuka ikatan tali dengan menggunakan gunting kuku. Akhirnya Bill pun berhasil bebas dan kemudian mulai mengambil anjing kesayangan Pamela untuk disandra. Pamela pun menyerah dan kemudian meminta maaf kepada Bill. Namun saat itu mereka melihat bahwa mereka saat ini telah jauh dari daratan. Di pulau itu mereka bertemu dengan Glenn. Glenn sebelumnya adalah kapten kapal. Ia bercerita bahwa dirinya telah terdampar di pulau itu selama 5 tahun. Glenn ternyata sudah terjebak di sana sebelum virus menyerang. Ia juga tidak tahu soal kepunahan massal itu. Karena itu, Glenn mulai merasa bahagia saat ini dan berharap mereka bisa membawanya untuk bertemu dengan keluarganya. Dia juga menunjukkan kepada Carol sebuah api sinyal yang telah ia simpan untuk memberi petunjuk pesawat atau kapal yang lewat sebelumnya. Tetapi Carol mengatakan kepadanya bahwa lebih baik menggunakan api itu untuk memberi petunjuk kepada Bill. Akhirnya malam itu mereka setuju untuk menyalakan api sinyal. Di saat bersamaan, Bill yang sempat putus asa akhirnya melihat petunjuk yang diberikan oleh Carol. Bill dan teman-teman pun akhirnya bersatu kembali. Namun saat itu mereka tampaknya sangat marah kepada Pamela. Pamela kemudian meminta maaf atas perbuatannya. Namun saat itu mereka tak memperdulikannya. Melihat Pamela, Glenn merasa iba. Glenn pun meminta teman-teman untuk memberinya kesempatan kedua. Mereka pun melakukan perjalanan menuju Meksiko. Pamela pun selalu berusaha untuk mengambil hati mereka. Namun tampaknya teman-teman masih sangat membencinya. Namun saat itu Glenn merasa jatuh cinta kepada Pamela. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pacaran. Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya mereka pun menemukan tanda-tanda adanya daratan. Namun saat itu mereka melihat bahwa semua daerah pesisir pantai ternyata sudah dipenuhi jasad para penduduk. Melihat itu, Glenn pun terkejut dan bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi. Mereka pun memberitahu soal situasi yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Glenn pun langsung sedih dan kemudian pergi untuk menyendiri. Mereka pun memutuskan untuk menetap di desa Jiwanteju. Di sana mereka menemukan tempat yang sangat mewah dan kemudian mereka memutuskan untuk menetap di sana. Mereka melihat bahwa rumah itu ternyata adalah rumah bekas peninggalan bandar narkoboy terbesar di Meksiko. Bill dan Carol juga menemukan sebuah klinik yang rencananya akan digunakan untuk menyambut janinnya. Scene memperlihatkan 3 tahun yang lalu. Di rumah itu adalah markas mafia Meksiko yang bernama La Aibula. Dan akhir dari season 4 ini pun bersambung di sini. Saya Pandela, sampai jumpa.